Shalom. Ya, puji nama Tuhan untuk hari ini, untuk saat ini kita diberi kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bapak Ibu Saudara, mari kita mentapiskan ibadah ini. Adapun pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bersyukur untuk setiap perkenanan Tuhan bagi kita semua. Bersyukur karena kasih setianya buat kita semua. Pimpinan penyertaan Tuhan, rancangannya yang indah bagi kita semua. Amin Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih sayang-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau menyertai kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tak ada lembah kelam yang aku lewati tanpa hadir-Mu. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setiamu, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, untuk kekuatan, untuk penyertaan, untuk kasih sayang, untuk berkat, untuk pengampunan. Terima kasih untuk saat ini, untuk hari ini. Kau boleh datang
menyembah-Mu, memuji-Mu, dimanapun kami berada. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan, dan ucapan syukur kami boleh naik ke hadirat-Mu. Nama-Mu dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Sucikan kami semua, ampuni setiap dosa kami, perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami yang tidak sesuai kehendak-Mu. Sucikan layakan kami, ampuni dosa-dosa kami. Saat ini, kesempatan yang Kau berikan bagi kami, kami boleh pergunakan sebaik-baiknya Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Pakai kami semua, sertai kami semua dalam ibadah ini, dan juga perjamuan nanti. Engkau yang menyertai Bapa. Firman Tuhan yang disampaikan, Engkau yang menyertai. Biar kami boleh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan, dan nama boleh dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Kristus, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengalaskan ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan kita dan memuliakan Tuhan kita. Kita mau meninggikan dan kita bersyukur untuk kasih sayang Dia. Terima kasih Bapa. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya keselamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya keselamanya, kasih setia-Nya. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya, kasih setia-Nya. Mari kita sambut Raja kita.
Raja yang mulia. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari sambut dia. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Jemaat katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Beri pujian untuk Tuhan kita. Amin, amin. Kita bersuka cita karena hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita bersuka cita karena Dia yang membuat kita sukacita. Dan kita sukacita kita menjadi limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan siap hati kita mendengar firman Tuhan. Biar kita boleh mengerti akan setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Biar kita boleh belajar akan kasih sayang Dia dalam hidup kita. Dan kita terus berharap dan berserah kepada Dia. Amin. Amin Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Kristus. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu.
sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Katakan Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Inilah doa kita semua. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita. Bapa kami dalam surga, puji syukur kami kepada Tuhan bahwa kami tetap diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Karena firman inilah yang terus menjadi kekuatan, pegangan di dalam kehidupan kami. Apapun situasi yang kami alami pada saat ini, kami percaya tidak ada yang tidak di luar daripada kendali Tuhan. Kami percaya kepada kedaulatan Tuhan. Dan juga kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kami. Dan pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang terus menuntun kami sehingga kami juga boleh terus layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kiranya semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Dan kita memasuki bulan Mei ya. Dan ini juga merupakan bulan keluarga atau family month yang biasanya ya kita ada perkumpulan, tetapi ya pada saat ini kita tetap bersekutu bersama-sama dengan keluarga kita. Dan pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan
yang berdasarkan pada Ulangan 6 ayat 1 sampai 9, Ulangan 6 ayat 1 sampai 9 dengan judul menanamkan karakter Kristus dalam keluarga. Menanamkan karakter Kristus dalam keluarga. Saya akan bacakan mulai ayat yang pertama dan Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya di rumah. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Nats ini dituliskan oleh Musa dan mengisahkan bagaimana Tuhan menghendaki persekutuan antar anggota keluarga terjalin dengan baik. Dan ini merupakan perintah kepada bangsa Israel. Sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, mereka harus ingat bahwa hidup akan pengenalan akan Tuhan dan takut kepadanya adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya. Kalau kita baca lanjutan dari ayat yang keempat dan yang kelima dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang orang tua harus ajarkan kepada anak-anaknya? Yang pertama, materinya adalah Tuhan Allah itu Esa. Di tengah-tengah masyarakat yang banyak menyembah Allah atau ilah-ilah, bahkan Baal yang banyak jumlahnya, tetapi Allah yang mereka sembah itu hanyalah satu. Itu adalah hal yang sangat penting untuk ditekankan. Dan menunjukkan itu adalah untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Dengan kata lain bahwa mengajarkan mengasihi Allah dengan seluruh aspek dalam hidupnya. Dan apa yang harus mereka lakukan, atau maksudnya kalau bicara soal metode bagaimana mengajarkannya, ini diberikan di dalam ayat 6 sampai 9 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Jadi kita lihat bukan dalam kondisi kalau kita ada di rumah selalu kaku demikian, kita duduk di rumah kita, saat ini kita banyak kesempatan untuk melakukan itu. Dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Termati dimanapun berada, ya di dalam rumah kita ada suatu, ya biasanya poster atau apa yang bisa kita taruh untuk mengingatkan mereka akan Tuhan. Jadi intinya bahwa dimanapun kita berada, khususnya ketika kita berada di dalam rumah kita, ini penting untuk mengajarkan kepada keluarga kita. Berulang-ulang. Ada sebuah kisah pada tahun mendekati tahun 2000 ya, tahun 1999, seorang ilmuwan, para ilmuwan ini meneliti sebuah pohon redwood raksasa yang berada di hutan California, yang
yang sebenarnya sudah berada di sana sekitar lebih dari 400 tahun. Tetapi tanpa tanda-tanda tiba-tiba pohon raksasa itu tumbang. Akhirnya mereka selidiki, kok bisa ya pohon yang begitu kuatnya sebelumnya, itu kalau di hutan itu tahan kilat, tahan badai, tahan bahkan gempa bumi, tetapi bisa tiba-tiba itu roboh. Ternyata apa yang mereka temukan penyebab dari kematiannya adalah mereka temukan di dalamnya ribuan kumbang hitam, kumbang yang kecil yang perlahan-lahan memakan inti daripada pohon itu. Jadi inilah juga membicarakan soal pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita. Yang kadang-kadang hal yang kecil saja dapat merusak keluarga kita, dapat menghancurkan bahkan bangsa kita. Nah, bagaimana di dalam konteks Indonesia ini? Bukan kita kekurangan orang-orang pintar, bukan juga ada beberapa juga bisa dikatakan orang yang super kaya, tapi bagaimana dengan karakter? Inilah yang kita perlu untuk kita tanamkan sebagai umat Tuhan. Bagaimana menanamkan karakter Kristus di dalam keluarga kita. Kalau kita renungkan firman Tuhan lebih lanjut, setidaknya ada 4 cara bagaimana kita menanamkan karakter Kristus dalam keluarga. Yang pertama yaitu dengan menabur pengetahuan tentang Kristus dalam keluarga. Kita akan baca di dalam Ibrani 11 ayat 23 sampai 26. Yang kedua, dengan menabur pengalaman bersama Kristus dalam keluarga. Dalam 1 Samuel 1 ayat 21 sampai 28. Dan yang ketiga, dengan menabur pergumulan dengan Kristus dalam keluarga. Kita nanti akan baca dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Yang pertama, bagaimana kita menanamkan karakter Kristus di dalam keluarga. Mari kita baca dari Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 23 sampai 26. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan di ayat 23, karena iman. Ini berbicara soal orang tua daripada Musa, yaitu Amram dan Yokhebed. Dikatakan mereka menahan, mereka menyembunyikan Musa selama 3 bulan karena mereka tidak takut akan perintah raja. Ya, pada waktu itu, ya, Raja Firaun melihat begitu cepatnya perkembangan daripada umat Israel, akhirnya mereka bilang, yang anak laki-laki bunuh. Nah, karena banyak kejadian seperti itu, dan Musa terlahir pada waktu itu, tetapi disinilah kita lihat iman daripada seorang orang tua daripada Musa. Dan kemudian dikatakan ayat 24, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Iman daripada orang tua Musa diwariskan, atau dengan kata lain orang tuanya itu mengajarkan iman kepada Tuhan Allah kepada Musa. Dari mana Musa itu dapat mengenal, mengetahui akan Tuhan Allah? Itu dari orang tuanya.
Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana kita mau anak-anak kita itu mengenal akan Kristus? Bagaimana kita mau anak-anak kita itu beriman kepada Kristus? Ya kita harus mengajarkan kepada mereka. Dan inilah yang terjadi pada Musa. Orang tuanya Amram dan Yokebed mengajarkan kepada Musa. Jadi ketika dia dewasa, dia menolak disebut anak putri Firaun. Saudara bisa bayangkan bagaimana keuntungan menjadi anak putri Firaun. Tetapi semuanya ditolak. Penolakan jabatan, ya fasilitas yang diperolehnya. Penolakan dikatakan kesenangan dari dosa. Ya sebagai seorang pejabat bisa dikatakan anak daripada putri Firaun, dia mau apa saja dia bisa dapati. Tetapi itu ditolaknya karena dianggapnya dosa. Dia menolak kekayaan. Jadi dan dikatakan di dalam ayat yang ke-26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Pada waktu itu Mesir adalah kerajaan yang sangat terkenal, kerajaan yang bisa dikatakan sangat kaya, bahkan dibandingkan yang lain adalah kerajaan yang sangat canggih. Ya bisa kita lihat sekarang bagaimana dengan peninggalan-peninggalan yang ada. Tapi semuanya itu ditinggalkan oleh Musa. Pengetahuan akan Tuhan Allah lebih besar. Pengetahuan akan Kristus membentuk karakter di dalam keluarga. Dan biarlah kita juga belajar daripada orang tua Musa ini, mendidik anaknya untuk beriman kepada Kristus. Dan yang kedua, yaitu bagaimana kita menanamkan karakter Kristus, yaitu dengan menabur pengalaman bersama Kristus dalam keluarga. Di dalam 1 Samuel ayat yang ke-21 sampai ke-28, 1 Samuel ayat 21 sampai 28, kita baca bergantian. Ya, Bapak Ibu di rumah bisa mengikutinya ayat 22 dan seterusnya. Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelian tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Dan untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Iya, Bapak Ibu, kalau kita baca sebelumnya, ya, bagaimana kisah Hana itu bergumul untuk mendapatkan seorang anak. Bahkan karena kemandulannya suaminya
juga mendua, ya, dalam arti dia di madu. Tapi disinilah bagaimana Hana ketika doanya dijawab Tuhan untuk melahirkan seorang anak. Dia sudah berjanji, anak yang akan dilahirkannya itu akan disembahkan kepada Tuhan, dan itu yang dilakukannya. Ya, kalau hitungan dikatakan Hana itu membawa Samuel ya ketika sudah disapi. Maksudnya sapi ini cerai susu. Ya, kalau budaya Yahudi itu sekitar 3 tahunan. Tapi kita lihat di sini ketika Samuel dibawa ke bait Allah oleh Hana, tidak diceritakan bagaimana Samuel itu memberontak tidak mau, tetapi dia mengikuti. Ini bisa menunjukkan bahwa Hana itu menceritakan pengalaman kepada Samuel ini. Dia menceritakan, dia menjelaskan kepada Samuel bagaimana dia memperoleh Samuel. Dan mengapa Samuel itu dibawa ke bait Allah. Mengapa Samuel itu dipersembahkan untuk melayani Tuhan di bait Allah. Ini adalah memang kita perlu menceritakan kepada anak-anak kita. Bukan saja tentunya kita yang utama mengajarkan firman Tuhan, tetapi kadang-kadang kita juga perlu mengajarkan kepada keturunan kita. Merupakan suatu kesaksian bagaimana perjalanan kita bersama dengan Kristus di dalam hidup ini. Dan itulah yang ditanamkan terus oleh Hana kepada Samuel. Dan dikatakan sekalipun memang ditinggalkan, katakan setelah disapi pada waktu Samuel masih kecil lalu tumbuh menjadi karakter yang baik di bait Allah. Tetapi juga perlu kita perhatikan, Hana tentunya tidak tinggalkan begitu saja. Ya, ada saat-saat di mana dia berkunjung dan terus ya mengajarkan ya firman kepada anaknya itu. Ini sangat berbeda sekali kalau dibandingkan dengan anak daripada Imam Eli. Seorang imam yang harusnya mengajarkan kepada anak-anaknya, tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Imam Eli ini. Dan Samuel itu berada di tengah-tengah. Ya, dia juga menyaksikan bagaimana tingkah laku daripada anak-anak Imam Eli ini yang tidak menghargai Tuhan. Dan ini dikatakan di dalam Amsal 17 ayat 21, Amsal 17 ayat 21 dikatakan, siapa yang mendapat anak yang bebal mendapat duka. Dan di dalam Amsal 19 ayat 13, katakan anak yang bebal bencana bagi ayahnya. Anak yang bebal bencana bagi ayahnya. Anak yang bebal mendapat duka. Anak tidak begitu saja menjadi bebal. Kekerasan hati seorang anak itu ya bisa saja bagian daripada orang tua tidak mendidiknya sejak dini. Membiarkan namanya juga anak-anak, biarin saja. Anak yang ngomong apa tidak ditegur, ya hal yang tidak benar, biarin saja, namanya juga anak-anak. Anak-anak bercanda tetapi kasar, biarin saja, namanya juga anak-anak. Itu bukan hal yang benar, Bapak Ibu. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak. Jadi bukan saja pengetahuan tetapi juga pengalaman kita. Dan ini yang dinasehatkan oleh Amsal di dalam, kalau kita lanjutkan Amsal 19 tadi, ayat yang ke-18 dikatakan, hajarlah anakmu selama masih ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Hajarlah anakmu selama ada pengharapan.
Maksudnya di sini bukan digebukin sampai dia mati, tetapi bagaimana ini bagian pendisiplinan jika ada hal-hal yang tidak benar yang dilakukan oleh anak. Sehingga anak kita tahu bahwa, oh ini salah ya, saya tidak boleh melakukan lagi. Jadi inilah kita juga men-sharekan, membagikan pengetahuan, kita membagikan pengalaman kita kepada anak-anak. Memang tentunya kita bukanlah sebagai orang tua yang sempurna. Tapi disinilah juga kita mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana hanya melalui Kristus sajalah. Ketika kita salah, ketika kita berdosa, kita datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunannya. Dan kita manusia penuh dengan kelemahan, tetapi bersama Kristuslah Roh Kudus yang menuntun kita sehingga kita hidup dilayakan oleh Tuhan. Dan kita hidup bagaimana untuk menyenangkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengetahuan tentang Kristus dan pengalaman bersama Kristus menuntun keluarga kita dalam pengenalan akan Dia. Dan juga kita pahami bahwa hidup ini tidak lancar-lancar saja. Tetapi ada juga pergumulan yang kita alami. Ya seperti sekarang saja, mungkin ada yang mulai berpikir, apa ya, ini berlanjut terus entah berapa lama ya. Pergumulan kita, apa yang harus kita lakukan? Dan apa hubungannya dengan pembentukan karakter keluarga kita? Nah, yang ketiga yaitu dengan menabur pergumulan dengan Kristus di dalam keluarga. Ada kisah di dalam 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4. Ini kisah seorang janda dari seorang nabi. Ya. Nabi ini ternyata meninggalkan janda dan anak-anaknya banyak hutang. Ya, tidak dikisahkan bagaimana sehingga nabi ini meninggalkan banyak hutang. Tetapi intinya karena banyak hutang, untuk pengganti pembayar hutang itu, kedua anaknya harus diambil dan kemudian akan dijadikan budak. Ini adalah suatu pergumulan yang berat bagi seorang janda dan bingung apa yang harus dia lakukan. Dan dia melakukan hal yang tepat, yaitu dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Nabi Tuhan. Dia memohon, dia bertanya apa yang harus dilakukannya. Inilah pergumulan dia. Dia harus membayar hutang daripada suaminya dan anak-anaknya itu harus diambil untuk membayar hutang itu. Jadi apa yang harus dilakukannya? Dan di dalam Mazmur 50 ayat 15, Mazmur 50 ayat 15. Jadi kita buka Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Pemazmur mengatakan, berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Di dalam pergumulan kita, di dalam kesesakan kita, janganlah kita andalkan manusia, tetapi andalkanlah Tuhan. Datanglah ke alamat yang tepat, yaitu datang kepada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh janda ini. Dan juga ketika dia datang kepada Tuhan dan Nabi Elisa memberikan nasihat kepadanya, inilah yang harus dilakukannya. Yang dilakukan adalah ketaatan. Ketika dikatakan di dalam, kita kembali ke raja-raja tadi, 2 Raja-Raja 4.
Dikatakan ayat yang ketiga dan yang keempat, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Inilah perintahnya. Perintah yang sebenarnya kalau kita kadang-kadang kita berpikir, saya ada utang, ya dibantulah, ya. Apa yang bisa diberikan, ya diberikan, setidaknya cicilan hutangnya seperti itu. Tetapi tidak itu yang dilakukan oleh Nabi Elisa, tetapi dia memerintahkan kepada janda ini untuk keluar, untuk ke tetangga-tetangganya meminta bejana yang kosong. Tetapi jangan sedikit. Jadi dengan kata lain, janda ini mulai berpikir, apa ya? Kok saya maksudnya apa? Meminta bejana kosong mau diapakan? Kalau dia terus bertanya, bisa saja akhirnya, ngapain? Sudahlah, nggak jawab solusi saya di sini. Tapi disinilah langkah iman. Ketika dia beriman kepada Tuhan, dan iman itu juga harus disertai dengan perbuatan. Dan ini yang dilakukan oleh janda bersama dengan anak-anaknya. Dikatakan kemudian masuklah, ayat yang 5 dikatakan, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Disinilah keterlibatan di dalam keluarga. Ketika kita bergumul, kadang-kadang ada orang tua, ya sudahlah nggak usah libatkan anak-anak, ini pergumulan kita. Tapi dari sini kita lihat bahwa anak-anak juga perlu dilibatkan. Sekalipun mungkin mereka tidak dapat melakukan banyak, tetapi kita bisa melibatkan mereka setidaknya untuk berdoa. Disinilah anak-anak juga terlibat di dalamnya, anak-anak janda ini. Mungkin mereka juga berpikir, mengapa ya harus lakukan ini? Tapi karena iman daripada ibunya, dan dia melihat inilah yang kita harus lakukan, nak. Nabi Elisa mengatakan, kita kumpulkan bejana kosong, ya minta pada tetangga, dikatakan tidak sedikit. Apa yang sudah terkumpul sekarang, katakan kita tutup pintu, minyak di dalam buli-buli yang tidak banyak itu, disuruh dituangkan. Itu yang kita lakukan, nak. Dan anaknya ini juga mendukung. Ya, sampai akhirnya dikatakan, ketika dia minta kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Jawab anaknya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Mujizat yang dialami oleh janda ini bersama dengan keluarganya. Bukan saja janda ini melihat sendiri, menyaksikan, wah, Tuhan menjawab dengan cara yang luar biasa. Tidak terpikirkan bagaimana pergumulan yang mereka hadapi yang begitu beratnya dijawab oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memiliki caranya sendiri. Dan dari sinilah memang diperlukan ketaatan. Ketika meminta petunjuk kepada Tuhan, Tuhan memberikan petunjuk. Ikutilah, taatilah. Dan melangkah dengan iman dan bertindak dengan perbuatan. Dan bukan sendiri saja. Janda ini juga melibatkan anak-anaknya. Dan anak-anaknya yang menyaksikan, pastilah juga sadari kebesaran daripada Tuhan. Dan disitulah mengapa kita perlu melibatkan anak-anak kita di dalam pergumulan. Karena kemenangan itu bukannya milik kita sendiri, tetapi kemenangan melewati permasalahan kita. Anak-anak itu juga menyaksikan dan melaluinya
iman mereka pun bertumbuh dan karakter mereka pun terbentuk untuk percaya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, Saudara, marilah kita menanamkan karakter Kristus di dalam keluarga kita. Karena pembentukan karakter itu sangat penting sekali. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu dengan menabur pengetahuan tentang Kristus dalam keluarga. Karena tanpa pengetahuan bagaimana mereka tahu, bagaimana mereka kenal, dan bagaimana karakter bisa dibentuk tanpa pengajaran dari nilai-nilai mengikuti keteladanan Kristus itu. Dan yang kedua, kita menabur pengalaman bersama Kristus dalam keluarga. Setiap daripada kita pasti banyak kita memiliki kesaksian. Hal yang kecil saja mungkin, hingga hal yang besar. Bagaimana ketika kita pulang, kita bisa saksikan luar biasa Tuhan sudah melindungi papa, sudah melindungi mama, hampir saja ditabrak. Tetapi Tuhan meluputinya. Hal yang seperti itu saja, pengalaman kita bersama Kristus. Dan juga ketika kita mengalami permasalahan atau pergumulan, kita libatkan keluarga kita. Sama-sama kita bergumul sama-sama, kita mendoakan sama-sama. Dan kita akan melihat mujizat, kita akan melihat jalan keluar yang Tuhan berikan bagi keluarga kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan bahwa kami dipanggil untuk membentuk karakter Kristus di dalam keluarga kami. Kami sebagai orang tua memiliki keterbatasan, tetapi biarlah hikmat daripada Roh Kudus menyertai kami. Khususnya firman Tuhan ini yang senantiasa menjadi tuntunan kami. Pimpinlah kami supaya anak-anak kami juga menjadi anak-anak yang percaya, beriman kepada Tuhan, dan berkarakter mulia dengan meneladani karakter Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, seperti biasa kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Dan saya mengundang untuk Bapak, Ibu, Saudara yang sudah menyiapkan hati, sudah dibaptis, percaya kepada Tuhan untuk mengikuti perjamuan ini. Dan sebelumnya mari kita membaca secara bergantian dari 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 29. 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 29. Ayat 29 kita akan baca bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 29 kita baca sama-sama. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya mengundang untuk
Pak Martinus pimpin kita di dalam pujian sebagai persiapan kita. Karena kasih Tuhan Yesus serahkan diri menebus yang akan binasa. Karena dosa kita Ia memikul salib, lepas daripada amarah. Yesus yang tersalib, Yesus yang tersalib, menanggung segala dosaku. Betapa sengsara Yesus yang tersalib, Ia menanggung semua karenaku. Bapak, Ibu, Saudara, seperti firman Tuhan katakan bahwa pada malam terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya dan mengatakan, Dia mengambil roti dan mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Dan juga Dia mengambil cawan anggur dan mengatakan, inilah darahku yang dicurahkan. Ntar kita akan perjamuan ini, dan sebelum kita memakan dan minumnya, biarlah ambil waktu bagi kita untuk kita merefleksikan akan pengorbanan Tuhan Yesus. Jika ada dosa-dosa yang belum kita akui di hadapannya, marilah kita akui. Kita mengevaluasi diri. Apakah kita layak di hadapan Tuhan? Dan apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepadanya? Saya mengundang Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri dan kita mengangkat roti ini di tangan kanan kita. Kita mensyukuri akan tubuh Kristus yang begitu eloknya, yang tidak ada perbuatan dosa yang dilakukannya dengan tubuhnya, tetapi Dia telah menyerahkannya bagi kita semua. Karena kita telah melakukan dosa dengan tubuh kita. Tapi melalui penebusannya, maka kita diselamatkan. Marilah kita memakan roti ini dengan ucapan syukur. Kita mengangkat cawan anggur ini. Kita meninggikan Kristus yang telah menyerahkan dirinya, disiksa sehingga sekujur tubuhnya, dari atas kepalanya, dari tangannya, dari kakinya, bahkan lambungnya, bahkan seluruh tubuhnya mengeluarkan darah. Darah itulah yang menyucikan dosa-dosa kita. Marilah kita akui bahwa tidak ada yang benar dari diri kita yang layak di hadapan Tuhan. Hanya Kristuslah, darahnya sajalah yang menyucikan kita.
sehingga kita layak untuk menghadap Tuhan. Mari kita meminumnya dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, marilah ambil waktu sejenak, khususnya bagi yang aku melakukannya bersama dengan keluarga. Saya persilakan untuk kepala keluarga untuk memimpin doa syukur bagi keluarganya. Sekali lagi Bapa, kami bersyukur telah mengutus anak-Mu yang tunggal, sehingga kami orang yang percaya boleh diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kami, yang seharusnya kamilah yang dihukum, seharusnya kamilah yang menerima hukuman daripada Tuhan Allah. Seharusnya kamilah yang mati kekal, tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, biarlah selanjutnya hidup kami ini boleh menyenangkan Tuhan. Selanjutnya hidup kami ini boleh menunjukkan akan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bu, saudara, mari kita mengakhiri ibadah ini. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk kondisi saat ini yang tidak menentu. Kami berdoa untuk para tim medis, dokter, suster, dan semua yang terlibat di dalamnya, rumah sakit yang melayani para pasien khususnya COVID-19. Biarlah berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan lindungi mereka. Dan juga para peneliti biarlah boleh diberikan pencerahan kepada mereka sehingga mereka boleh menemukan anti vaksin. Dan juga kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Khususnya di Indonesia ini Tuhan, biarlah ada hikmat daripada Tuhan untuk mengatasi permasalahan yang ada, sehingga kami juga boleh kembali lagi untuk bekerja, kami juga boleh kembali lagi beribadah dan melakukan aktivitas kami lainnya. Ya Tuhan, biarlah kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang lemah tubuhnya. Biarlah Tuhan yang terus menjamah mereka. Bilur-bilur Tuhan yang memberikan pemulihan kepada saudara kami. Dan pada saat ini jika ada pergumulan di dalam pekerjaan, usaha, ya Tuhan, berikanlah jalan keluar. Dan terus kami berpengharapan kepada Tuhan. Kuatkanlah kami semua Tuhan. Biarlah kami terus beriman kepada Tuhan dan setia mengikut Tuhan apapun yang kami alami. Saudara-saudara, marilah arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai saat ini hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang
Yesus memberkati. Silakan bersaat teduh dan bersekutu bersama keluarga. Amin.